Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin wa amhamana min qulubiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala lis-shaimi farhatani farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul 'azim wa shadaqal nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Falah, Mushola Al-Falah yang indah, berisi tinggi, jadi nggak terlalu sumpah. Cuman ada itu lancar. Jadi bukan cuma orang yang nyaman di sini, lancar nyaman juga. Luar biasa. Bahannya bagus, bahannya baik. Dikit iri ya. Cuma WC-nya belum bagus. Bertahap. Tapi enak nongkrong di situ. Bersih, tidak berbau. Luar biasa ya. Mudah-mudahan musola ini sangat bermanfaat karena saya merasakan betul, walaupun parkirnya sulit tapi dengan keluarga sering kesini sholat, ke air, kalau istri anak itu sering maunya kesini. Saya bawa anak istri, kalau ingin ke belakang kesini sholat dulu, jalan lagi. Saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, pengatur. Jadi kita ini diatur oleh Allah. Bukan hanya kita, alam semesta ini diatur oleh Allah. Sehingga bulan tidak bertabrakan dengan bumi. Manusia bisa duduk nyaman, itu karena diatur oleh Allah. Kalau tidak, melayang-layang. Seperti buang angin, bus. Itu kalau buang air besar sama seperti buang angin, kemana-mana gitu. Nah, kalau bulat, nah, kalau mencret, kayak apa tuh? Mandi air, begitu airnya juga terbang. Manusia tidak bisa berjalan dengan nyaman, melayang-layang gitu kalau berjalan. Diatur oleh Allah dengan gravitasi bumi, manusia bisa duduk, bisa bergaul suami istri dengan baik, berjalan dengan tenang, sholat. Peran siapa? Al-Mudabbir, pencipta. Al-Khaliq menciptakan dan mengatur. Yang sombong manusia, ya. Manusia tidak bisa melakukan itu. Kenapa sombong? Tidak mau diatur. Tapi khusus bagi manusia, Allah menghukumi, dihukum manusia itu. Tidak sekedar diatur, tapi dihukum. Hukumnya itu syariat, wajib, hukum wajib, hukum sunnah, mubah, makruh, 5. Yang dikatakan Imam Malik, as-sunnatu kasafinatin nuh, kayak perahu. Siapa yang menaikinya selamat. Sunnah Nabi, Suratul Mustaqim, syariat Islam, hidayah dari Allah, itu seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya selamat, yang meninggalkannya halak, binasa. Dan benar, di zaman Nabi Nuh tidak ada yang hidup, semua mati kecuali yang naik perahu. Dapat 4 orang bersama Nabi. Itu ya. Kenapa umat Nabi ditenggelamkan Allah? Diazab oleh Allah. Umat Nabi Lut begitu juga, azab oleh Allah. Padahal dosanya cuma apa? Homoseks, lesbian, LGBT. Kalau umat Nabi Muhammad, LGBT, selingkuh, mabuk, tawuran, korupsi, zina, membunuh bayi, wah, banyak banget dosanya.
Kok nggak diadab oleh Allah? Khusus bagi umat Nabi Muhammad ditunda ya. Dari sejak Rasul diutus, kemudian hijrah ke Madinah sampai kiamat ditunda. Makanya hati-hati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada kalian mati melainkan dalam keadaan taat pada syariat. Siapa? Oh ya umat Nabi Muhammad. Lah umatnya siapa? Yahudi, Nasrani, Majusi, Ansor, Muhajirin, itu illa zaman, termasuk kita. Itu umat Nabi Muhammad. Bisa saja Ahok itu jadi ulama atau pendukungnya murtad. Oh bisa, karena ada jeda waktu tidak diazab. Mengapa bisa? Karena Allah tidak mengazab dan memberi inayah. Jadi umat Nabi Muhammad itu diberi inayah, nasihat agama. Yang kafir, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Islam dinasihatkan oleh agama. Tersinggung, nerima, takwa. Tersinggung, nolak, sesat. Dua saja sampai akhir zaman. Subhanallah. Kemudian ada rahmat lagi berupa syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka kita syukuri, bersyukur kepada Allah ya, dengan datangnya bulan Ramadan. Ini bulan apa ini kan? Bulan pengampunan, bulan penambah pahala, bulan yang menjadikan orang bertakwa. Loh kok begitu? Umat Nabi Muhammad gak bakalan bertakwa, gak mungkin bisa bertakwa, gak bakalan. Dengan sholatnya, dengan hajinya, infak sedekah ya gak bakalan. Nah disinilah ya kita patut bersyukur kehadiran Allah dengan datangnya bulan Ramadan dan kita masuk di dalamnya sudah 9 hari. Ini kalau sampai besoknya tidak saum keterlaluan, sudah terlatih 9 hari. Luar biasa ya. Kok dikatakan nggak bisa bertakwa? Ya iyalah, umurnya aja cuma 60-70 tahun. Saya sekarang 64 bulan. Kalau 2 tahun 8 bulan lagi berarti seumur Rasulullah. Baru mati 2 tahun 6 bulan lagi. Sampai berapa? 30. Kalau Allah tambah 2 bulan, 2 bulan lagi mati. Insya Allah. Tapi apakah ahli surga, ahli neraka umurnya pendek kok? Gak mungkin lah umat Nabi Muhammad itu bertakwa setakwa Nabi Adam, umurnya 1000 tahun. Ibadahnya siang malam. Nabi Adam tidak ada kewajiban ekonomi, politik, budaya, rumah tangga, tidak ada. Hanya ibadah makhluk saja. Tidak ada yang ganggu. 1000 tahun umurnya, gimana gak takwa? Nabi Daud, wah, walaupun dia pembuat senjata, pembuat baju besi, gak punya kewajiban berpolitik, berdan sebagai ibadah makhluk. Saumnya selang sehari. Kalau umurnya 100 tahun, berarti 50 tahun puasa terus-menerus. Gimana nggak takwa? Kita coba 29 hari pakai tidur, pakai ngantuk, ya, pakai nonton TV, ngabuburit, pakai main HP lagi, ngabuburit, Mancing. ngabuburit sebelum makan kuah haji, Pak. Bagaimana mau bertakwa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Untungnya ada bulan Ramadan yang sudah sering kita dengar ibadah sunatnya dianggap wajib. Jadi kalau kita tahiyatul masjid seperti sholat subuh 2 rakaat. Enak banget. Yo enak. Ibadah wajibnya dilipat gandakan 70. Ada jamaah bilang berdiri, ya wes aku ngadeg kan. Mas Jum, ngadeg. Ya nggak kelihatan. Malu dilihat ibu-ibu. Jadi bagaimana umat Nabi Muhammad itu bisa bertakwa sesuai Al-Quran? La'allakum tattaqun. Ada bulan pengampunan di sini. Katakanlah saya umur 60, baru bertobat umur 40. Selama 20 tahun ibadah terus sampai sekarang. Mungkin ibadahnya karena Allah, karena dibimbing.
mangsoma Ramadhana iman. Di saumnya ini sekarang benar-benar karena iman. Kalau dulu kan karena gimana gitu, pengen langsing lah, ya, pengen dipuji orang lah, dianggap kuat, berpuasa dan sebagainya. Mungkin dengan mengaji sadar tahun ini bertobat beneran, artinya dihapus dosa masa lalunya yang 20 tahun ini. Berarti sudah ibadah 20 tahun. Nah, dalam Ramadan itu yang menghapus dosa apa saja dan apa saja yang menambah pahala. Yang menambah pahala ya sholat yang dilipat gandakan itu. Sholat subuh berjamaah 27 derajat, artinya sholat 27 kali. Kalau berjamaah, bulan Ramadan amalan wajib ditingkatkan 70. Jadi sholat itu seperti 70 hari berturut-turut kali 27. Berapa tahun sudah? Jadi umur pendeknya itu pahalanya berlipat. Digugurkan lagi dosa-dosanya. Aneh, ya. Bulan saum malas, orang digugurkan dosa ditambah pahala kok malas malah. Banyak pengajian ibu-ibu malah ditutup. Anehnya itu, malah ngerumpi di rumah, molor, ngesan dikit lah. Aneh kan? Mestinya berlipat ganda di situ. Tuh, jadi hari Muki umurnya bertambah berapa itu? Pahalanya 70 kali 29 hari. Kalau 10 hari 700 kali 30 210. Berarti 210 hari. 20 tahun. Seperti hidup 20 tahun di sholat satu bulan Ramadan ini. Kali 20 sekian satu bulan Ramadan ini. Kali 27. Subhanallah. Ya udah kalkulasi saja. Dapat lagi Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan ibadah. Bukan 1000 bulan umur, bukan. Kalau ditambah 1000 bulan umur, wah santai-santai aja, matinya juga masih 1000 bulan lagi, tenang aja. Ini enggak, umurnya segitu, matinya sudah ditentukan karena datangnya ajal, tapi bawa pahala 83 tahun 4 bulan. Tambah pahala yang kemarin itu, yang digugurkan dosa, tambah pahala. Setahun Nabi Daud alaihissalam. Kalau dapat 10 kali Lailatul Qadar, setara Nabi Adam alaihissalam. Oh, itu toh umat Nabi Muhammad itu. Umur pendek mengalahkan, melampaui ketakwaan para nabi, para umat terdahulu. Kalau mau, kalau tidak mau ya tidak dapat. Nonton itu, maka semangat ibadahnya, luar biasa ini. Nah, wujud orang itu takwa nantinya. Orang-orang takwa ya kelihatan sehari-hari. Ya, nanti kita bahas melalui PowerPoint. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan nanti hidup 2 kali ya. Sekarang hidup, nanti kita dimatikan. Nah, sekali aja mati. Nanti dihidupkan. Nah, masalahnya kekal nanti itu di neraka atau di surga. Itu masalah. Menentukannya sekarang nih di umur pendek itu. Pintunya mati. Nah, ketika mati, su'un atau husnul. Ustaz Hazairin dari Badan Wakaf Al-Quran bersama saya membagikan Quran di waktu itu ke Sorolang, Kabupaten Sorolang. Subuh beliau imam, saya masjid. Selesai membalik doa, berbalik saya berangkat. Jemaah lainnya pada pulang bertugas Satpol PP dan sebagainya. Itu di rumah dinas Bupati Sorolang. Gemeter aduh katanya. Merinding bi. Biasa saya dipanggil Abi. Kenapa emang? Aduh. Dengar cerita dari Ustadz Komarudin. Beliau itu pekerja di rumah sakit Islam dan
sudah mentalkin 1.000 orang lebih. Orang yang mau mati itu. Kalau saya baru berapa orang ya, 4, 5, 6, 10-an masih menyaksikan orang mati. Wah mati. Kata suster ini plus. Oh plus itu mati. Ya Allah nggak ngucapin apa-apa. Gitu habis dioperasi hernia. Ada yang pesilat jawara gitu. Sudah tidak bisa bangun lagi, sudah tua, tapi 80 umurnya. Kalau duduk didudukkan, kalau jatuh udah tidak bisa bangun, tidur gitu. Tapi sakaratul mautnya, kepalanya ini 2 hari 2 malam. Betapa sakitnya sakaratul maut itu. Yang kata Rasulullah berapa? Seperti dibacok 300 kali pedang tajam. Nah itulah Rasulullah. Umatku nggak akan sanggup menghadapi sakaratul maut. Saya suka lempar pisau di situ. Saya termasuk ahli sekarang. Bukan itu yang ingin saya perlihatkan. Tapi kalau pisau itu dilempar dan datang ke saya 300 biji, kan 300 bacokan. Ini pisau. Jak, mata, telinga, kena semua bagian badan dilempar pisau. Sambil ngomong, la ilaha illallah. Kayaknya nggak sanggup. Siapa yang sanggup? Sambil dibacok pedang. Jas, Allah nggak bakaran sanggup. 300 kali. Aduh, wah, Tapi faktanya, secara zahir kita lihat, walaupun itu televisi, Ustaz Ja'far baca surah Al-Mulk sampai ayat yang ketiga wafat beliau. Sakaratul maut tidak kelihatan, cuma seperti dibawa ke rumah sakit, ini sudah meninggal di atas panggung. Ada orang yang sedang nyanyi, sama nggak sakaratul maut? Kembalillah, wah mati, nggak bangun lagi, nggak ngucapin Allah. Nah, 2 orang ini sama-sama menurut saya tidak merasakan sakaratul maut, tapi yang satu berkomunikasi dengan Allah, yang satu dengan syaitan. Beda. Hati-hati nih, jangan lalai kita. Itu aja banyak yang lalai. Nah, kata Ustaz Komarudin itu, dari 1.000 orang lebih itu, berapa yang sukses? Banyak yang gagal. Yang sukses cuma 70 orang. 70 orang yang sukses. Husnul khatimah. Mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelumnya orang ini pendosa, diuji oleh Allah, melarat, sakit, celaka, dia sabar, mati mengucapkan la ilaha illallah, terhapus dosanya, ke surga dia. Makanya kalau kena musibah jangan gerasuh. Jangan dosa apa ini? Dosa kamu tobat. Mungkin nanya dosa apa? Bahkan suami apa enggak dosa? Nanya yang suami, Mas, Lebaran beli apa? Dosa. Nah, maksa begitunya. Kalau dijawab nggak ada uang, ya nyari dong korupsi deh. Nah itu dosanya. Itu orang Bandung gitu. Katanya pindah dari sini. Masya Allah. Cuma 70 orang dari 1.000. Artinya 7% saja orang yang sukses menurut pandangan Haji Komarudin itu, yang selalu dia tangani gitu, di rumah sakit dan di luar rumah sakit juga. Kemudian beliau pensiun, sekarang tinggal di Mampang. Nah, bercerita ke Ustaz Azairi, terus penasaran nih, apa amalan orang yang 70 itu? Itu yang dicari sama beliau. Telepon, tanya, datangi, tanya. Kesimpulannya, mereka selalu mengamalkan 5 amalan. 1, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya musola Al-Falah ini sangat bermanfaat bagi ahli-ahli sholat.
Ya cuma bayarnya aja lah. Dari Subang gitu ya, luar biasa. Tadi aku malah salah masuk, kalau banknya sama. Gambar untung gak ada perempuan masuk situ. Hendaknya terpisah saja. Aku di sana, apa di mana. Tapi keren nih, bagus banget. Lahan itu terus basah. Cuma parkirnya mah agak sulit. Lapangan. Ada yang mewakafkan. Alhamdulillah. Aku mau belok situ, nanti bisa masuk desa keluar ya mobil. Subhanallah. Jadi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi masuk Ramadan dilipat gandakan. Subhanallah. Kalau pagi saja, as-sholatu khairun minan naum. Dia sholat di rumahnya setelah mendengar adzan. 2 rakaat, kemudian jalan kaki ke sini. Ada toleransi waktu 10 menit. Ya, masih sempat sholat tahiyatul masjid. Masih sempat sholat qobliyah subuh. Kemudian berjamaah. Subhanallah. Siapa dia? Orang yang mendapat keutamaan dunia. Luar biasa. Jadi laki-laki soleh itu senang sekali ada musola, ada masjid, lagi dihidupkan seperti ini. Amalan kedua, tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Membaca ya, membaca bukan menelaah, membaca. Habis sholat baca Quran, Yasin misalnya. Kepanjangan bagi 5 aja. Satu hari itu Yasin 5 waktu bagi 5. Surah Al-Waqiah 5 waktu bagi 5 gitu. Tabarok bagi 5. Pendek-pendek saja. Atau 1 ayat atau 2 lembar, tapi kontinu. Setiap harinya begitu. Hatamkan 30 juz. Habis 10 hari. 10 tahun kemudian baru menghatamkan. Dan gitu, kontinu dikit tapi terus. Allah suka yang demikian. Atau sambil menghafal. Sambil menghafal 1 ayat. 5 waktu itu sambil menghafal. Sehari apa 1 ayat. Biasanya 1 ayat lagi dalam 5 waktu dihafal. Terus begitu tidak terasa atau sudah umur 70 sudah khatam 30 juz gitu. Tapi di sini justru itu makin tua makin males. Terus ya tidak pernah meninggalkan baca Quran. Yang ketiga, banyak sedekah. Di Al-Falah ini kan bisa perbaiki dirinya ya, sehari satu keramik misalnya untuk WC. Ya sudah, saya semennya berapa? Dicicil sekian lama misalnya. Luar biasa itu. Sedekah, infak. Yang terbesar wakaf. Wakafkan hartamu. Karena kalau kamu sudah mati maka itu mengalirkan pahala. Nah, 1 sak semen ya di bulan Ramadan. Nanti di bulan yang lain pahalanya seperti hari biasa. Masuk bulan Ramadan lagi naik lagi ke pahalanya. Selama masih dipakai terus Bapak Ibu. Itulah bisnis dengan Allah, enaknya kayak gitu. Jadi jangan berhitung rugi. Justru kalau kamu cinta harta, jangan sampai harta itu kamu tinggalkan. Titipkan di musola, di masjid, anak yatim, istri, anak. Membiayai istri itu ibadah, wajib. Tapi berikan kepada istri dengan kasih sayang. Cinta, hari ini makan ini sayangnya ada uang lebih. Gitu loh. Istrinya juga, makasih ganteng. Keren banget. Itu biasanya Mas Jum yang suka itu. Jum, mari juragan makanan ringan. Tapi udah gak ringan lagi, sekarang bertonton. Waktu itu bentuk, terus apa? Forma, kacang. Sekarang kacangnya tontonan. Ya ditonton doang gitu. Kagak dibeli. Bawa dari sana berapa ton? Waktu itu cuma bungkusan doang. Jum, mari juragan makanan. Luar biasa ya. Insyaallah barokah itu. Jadi banyak sedekahnya, infaknya, wakaf. 4. Orang ini sakaratul mautnya ringan banget. Kenapa? Karena makanannya halal. Memperoleh uangnya halal, membelanjakan makanan yang halal, dimakan anak istrinya halalan thayyiban. Ringan sekali mati orang ini. Kenapa? Makanannya halal. Luar biasa. Mungkin miskin, mungkin pas-pasan, tapi dia nggak merasa miskin, nggak merasa pas-pasan, selalu merasa berlebih. Dalam keadaan miskin, infak sedekahnya banyak. Dalam keadaan subur, kaya, lapang, semakin banyak.
Terutama untuk keluarganya ya. Keluarganya berasa itu. Punya saudara kaya, baru tetangganya, baru yang lain. Oh, luar biasa. Yang kelima, amalan yang kelima, pemaaf. Ya. Dari pemaaf itu terurai 4. Jadi dia itu pemaaf. Pemaaf di sini sebesar apapun sakit fitnah orang itu dia maafkan. Karena di benak dan aturannya kamu dengan orang lain itu punya 2, minta maaf, memaafkan. Cuma itu saja. Misalnya dikaitkan istri selingkuh dengan orang lain, si orang selingkuh itu datang ke kita minta maaf, kita maafkan. Oh begitu? Iya kan urusan selingkuhnya urusan dia dengan Allah. Yang menghukumi Allah. Hukum Allahnya nggak diterapkan itu urusan lain. Tapi urusanmu dengan dia, minta maaf, memaafkan. Sanggup enggak? Kalau nggak sanggup, orang beriman, tapi nggak bertakwa. Kalau beriman bertakwa, oh luar biasa dia. Orang beriman tuh ya banyak mampir dulu di neraka ya. Tapi kalau orang bertakwa nggak pernah mampir di neraka. Itu bedanya. Maka apa yang dia lakukan sebagai pemaaf? Irsaus salam. Selalu mengucap salam. Assalamualaikum kepada orang yang jahat, kepada orang yang membenci kamu, yang kamu benci. Kamu datangi dia, adikmu, kakakmu, mertuamu, bapak, ibumu, anakmu, cucumu. Yang lebih dulu lebih baik itu. Jangan merasa paling nenek, paling mbak, paling uang. Aku nih uang, kamu yang datang. Aku bibimu. Oh bukan begitu. Siapa yang lebih dulu? Enggak melihat strata derajatnya. Assalamualaikum. Kaget itu orang. Ngapain kesini? Aku meminta maaf. Kurang-kurang pula. Ya aku dosa-dosa. Atau dimarahin. Ngapain kamu kesini? Pergi. Aku meminta maaf. Bla 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 bla. Ya sudah, Allah Maha tahu. Pergi. Subhanallah. Sanggup seperti itu. Assalamualaikum kepada orang yang kamu benci, yang suka fitnah kamu. 2, wasilul arham, menjalin silaturahmi. Itu kepada, kalau ke bawah bapak ibu, ke atas bapak ibu, kakek nenek, ke bawah anak cucu cicit, ke samping kakak adik ipar. Udah boleh memutus hubungan salah satu dengan mereka. Gak sudi aku kalau lebaran dia datang ke sini. Gak sudi aku nginjek rumah dia. Anakku tapi aku gak sudi. Oh hati-hati. Gak sudi aku mertua nginep di rumahku. Padahal rezeki datang itu. Mestinya wah mertua barokah ini, ibu datang barokah ini, keluarga datang barokah, meskipun tidurnya siap sempit tapi barokahnya insya Allah. Tuh orang pemaaf, gampang matinya. 3, in'am to'am, suka memberi makan. Ya. Kalau keluarganya udah nggak bakalan kelaparan deh, tetangganya aja kebagian, tetangga RW kebagian, tetangga RT kebagian, luar biasa. Subhanallah, padahal dia biasa-biasa saja orangnya, tapi peduli, mengingat teman, mengingat saudara, yang kekurangan, yang kelebihan, yang apa, yang kelebihan diingatkan. Mau nyumbang yuk, kita kasih makanan ke situ, kayaknya kurang, mau ikutan? Ikutan, wah bawa ke sana, masya Allah. Yang keempat, watibul kalam, ucapannya manis, maka tidak pernah mencaci. Sopan memanggil anak, sopan memanggil orang tua, hormat, gitu. Nung sewu, punten, gitu kan. Dengan kata-kata yang anak manis, anak soleh. Misalnya di masjid anak berisik, anak soleh, silakan dia duduk sini sayang, gitu. Anak siapa sih? Goblok. Ada anaknya sendiri. Lah gue sopo. Anakmu gue undang setan, lah gue sopo, bojong sopo. Ya, masya Allah. Ucapannya manis, sehingga istrinya merasa enak kalau dipanggil. Kalau biasanya yang paling baik itu dahului dengan ucapan cinta. Cinta. Kalau mau ngomong cinta, aku mau mandi air panas, tolong masakin. Iya tuh udah disediakan dari tadi sayang. Enak banget. Padahal udah pada peot itu udah. Tapi ngomongnya cinta. Udah gembrot, sudah udah gak menarik, udah cerewetnya minta ampun, ya tetap aja cinta, sayang, itulah warak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah amalan orang yang sakaratul mautnya ringan, tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa berkomunikasi dengan Allah dengan membaca Quran, kemudian banyak infak sedekah dan wakafnya,
tidak makan yang haram, mencari yang haram, ya. Kemudian pemaaf, pantesan, gampang banget. Nah, orang ini pun dia ahli meraih keberkahan Ramadan. Apa sih barokah itu? Saya kan sering berceramah ya, suka dapat bungkusan, bingkisan. Kata orang itu berkah, ya, bukan barokah, berkah. Kalau barokah itu az-ziyadatul khair, az-ziyadah al-khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau harta kita berkah itu mungkin berkurang, mungkin bertambah. Tetapi berkurang dan bertambahnya harta mengantar kepada kebaikan dan ketaatan. Harta itu menjadikan anak-anaknya nggak sombong, padahal rumahnya baru, mobilnya baru, pakaiannya bagus. Anak itu makin taat kepada Allah, istrinya makin taat kepada Allah, kepada suaminya, dan senantiasa terjadi kebaikan di antara mereka. Baik itu bukan baik dalam pandangan manusia ya, baik dalam pandangan Allah. Nggak pernah bertengkar sama istri, sama anak. Kan hartanya memang membuat mereka itu nyaman gitu. Nggak berebut, nggak pamer, pakai gelang, pakai cincin biasa aja, nggak pakai ya biasa saja, ya, subhanallah. Keluarganya berkah, nggak pernah berantem, nggak pernah selingkuh, ya. Saling menasihati, sakinah. Nah, ciri-cirinya sakinah. Sakinah itu tentram. Punya suami nggak perlu dicurigai. Suami cari kacang untuk dijual, kacang beneran loh, kacang itu dijual. Loh bos, sampai koma Pak Jum, ujungnya mendoakan gitu. Kenapa? Percaya. Karena suami sakinah itu suami yang tentram, meninggalkan istri, istrinya nggak selingkuh, meninggalkan pergi, meninggalkan istri lama, istrinya nyaman, suami hanya takut sama Allah. Jadi tentram aja gitu. Digosip apa-apa biasa aja. Menimbulkan rasa mawaddah, kangen. Punya anak, anaknya sudah menikah, ada yang masih bayi. Nyaman betul ya seorang istri hamil melahirkan. Dosanya dihapus, pahalanya naik. Ketika hamil derajatnya lebih tinggi dari suami, itu yang menimbulkan mawaddah dari seorang istri. Gak penting kekayaan suami, tapi hamilnya oleh suami mengalahkan kekayaan, derajat suami, harta suami, gak ada apa-apanya ketimbang hamil. Hamil itulah yang mengantarmu ke surga. Pahala luar biasa. Dikasih 1 miliar, 10 miliar oleh suami, tidak ada apa-apanya. Tapi hamil. Nah inilah yang membuat dia, meskipun katakanlah suaminya berbalik jadi jahat, menjadi peselingkuh, nauzubillah min dzalik, tetap saja si istri merasa kangen. Aku pernah berjasa mendidik anak-anak suami. Suamiku memberikan barokah buatku. Dia sendiri kejeblos, tapi aku mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Mendidik anaknya, melahirkan anak suami. Itu yang menimbulkan mawaddah itu. Istri, suami juga begitu. Terbalik, istrinya maksiat, suaminya soleh. Aku bahagia punya anak dari istri yang itu. Kalau aku tidak punya harga diri sebagai laki-laki, tidak punya anak, katakan. Nah, mawaddah itu seperti itu. Maka banyak suami yang kadang-kadang ya bertahan dalam rumah tangganya karena mempertahankan mawaddah itu. Nah, kalau mawaddah dapat, sakinah dapat, insya Allah gampang yang ini warahmah. Itu kamu ciptakan saja di rumah dengan kata-kata cinta, suara yang tidak lebih keras, gak usah perintah-perintah, gak usah suudzon kepada anak, kepada orang tua. Misalnya kita mendidik anak 4 tahun, 5 tahun, dididik supaya mandiri. Tiba-tiba di depan orang anak ini manja pengen disuapin, jangan dimarahin, suapin saja di depan orang, ya, manja gitu. Karena suasana itu tidak akan pernah kembali lagi kepada anak itu di saat dia SMP. Tapi tetap dikasihkan ujian mandiri, dilatih dengan mandiri. Hati-hati nih kepada anak. Misalnya anak suka ngunduh jempol, biasa aja kalau udah nggak bisa dilepas. Ada pada waktunya juga dia lepas kok. Nah suasana itu tidak akan kembali. Dia akan menghormati ibunya. Wah ibuku baik banget, nggak pernah ngancam. Awas ya, awas kalau nggak mau makan ya, awas ya. Udah berat. Ya. Nah itulah keluarga yang barokah. Diawali dengan harta yang barokah, yang tadi itu dapatnya tidak dengan mencuri, korupsi, riba. Nah, negeri yang barokah, rakyatnya semakin baik hidupnya. Nah, kalau di negeri kita, gimana kehidupannya? Sekolah ada bayar,
lihat di YouTube anak saling bacok, padahal dia merayakan apa? Kelulusan, saling bacok, berzina, demi kelulusan berzina, mengerikan. Lebih baik nggak keamanannya? Apalagi bertambah tidak kemuliaan warga negaranya. Indonesia harga mati, enggak, itu mati harga. Udah gak ada harganya bangsa ini. Mengerikan ini, apalagi nanti kalau ada RUU teroris. Pokoknya mau begini, tangkap tanpa diperiksa, taruh 6 bulan. 6 bulan mau digebukin mau apa? Pokoknya kalau dia ulama, ustadz, bawa syariat, tangkap. Udah ada aman sudah. Mengerikan ini. Nggak berkah negeri ini. Padahal negeri ini diperjuangkan oleh kaum muslim. Selanjutnya, hancur. Nah, ini takwa ini. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ya, amanu wattaqau, iman, beriman dan bertakwa, diturunkan barokah dari laut, dari langit dan bumi. Barokah seperti apa? Dikasih udara, angin mengawinkan tumbuh-tumbuhan, maka berbuah. Kalau nggak ada angin nggak akan berbuah karena tidak dikawinkan kebiasaan. Matahari menumbuhkan klorofil, ya, mengeringkan, ya, menyuburkan, menguatkan tumbuhan dan sebagainya. Hujan menyuburkan, mensuplai makanan kepada pohon-pohon. Luar biasa itu barokah dari langit. Dari bumi ya tanahnya gembur, ditanamin apa saja itu subur. Tapi sekarang banjir, longsor, kekeringan, gempa. Aduh, masya Allah, nggak barokah. Kenapa? Karena imannya saja tidak bertakwa. Maka iman dan takwa inilah yang menghasilkan barokah. Siapa yang harusnya? Nah, landasan iman ini mendorong amalnya dalam bulan Ramadan. Jadi orang yang saum itu karena dorongan iman itu, landasannya iman, maka dia akan insya Allah takwa. Secara apa? Nah, ini masalahnya. Dalam surah Al-A'raf tadi, barokah Allah akan diturunkan kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa secara bersama-sama. Pemimpinnya, pejabatnya, pengusahanya, pegawainya, pendidiknya, orang kaya, orang miskin, orang tua, anak muda, semua berpuasa. Semua. Tapi belum semuanya mampu meraih derajat takwa. Padahal mestinya yang bertakwa itu pejabatnya, ya, pemimpinnya, dan itu semua. Loh, kok tidak mampu meraih ketakwaan secara bersama? Masalahnya, kebanyakan mereka saum tapi maksiat terus. Maksiatnya kan banyak. Ada LGBT, ada riba, ada ghibah, medsos dan sebagainya. Acara subuh, pakai hadiah, laki perempuan campur bau, terbahak-bahak. Betul. Mamdohaka kok kata bahwa iklan saya dan siapa terkekek tertawa kayak ekstravagansa, kayak acaranya Sule dan sebagainya itu, sesungguhnya mereka itu teman-teman syaitan. Kastru itu pun orang yang banyak bersenang-senang nonton televisi, bercanda, nonton sulap, sinetron dan sebagainya, gopi, ahem, apa lagi? Itu yang aku hafal. Artinya keras dari menerima agama. Itu ya. Saum Ramadan harusnya mampu merubah perilaku menjadi bertakwa, takut kepada Allah. Mestinya. Masalahnya sistem kehidupannya sekuler dan hedonis. Sekuler itu pisahkan agama dari negara, pisahkan agama dari kehidupan. Maka kalau Al-Quran dibacain, jangan bawa Quran deh. Ini kan Indonesia. Keranggan, Bo. Terus aku bawa
Quran, sudah ada undang-undang, konstitusi, sudah ada bimbingan manusia. Kalau menghukum nggak pakai Quran, penista agama itu mati hukumannya. Tapi karena agama nggak boleh dipakai oleh negara, ya 2 tahun saja. Itu pun masih nyari-nyari lagi, menyalah-nyalahkan yang lain. Kenapa? Karena demi hedonisme. Hedonisme itu hubung dunia, isinya harta, tahta, wanita. Bagaimana negara sekuler memperlakukan wanita? Dijadikan artis, dijadikan pelacur, dijadikan simpanan, ya, ditelanjangin, kasihkan model-model pakaian untuk dijual. Sampai orang yang udah hampir mati kena kanker saja di lipstikin gitu. Tapi ceritanya bagus. Mantan suaminya datang, menjenguk, ditanya wartawan, udah direkayasa. Kenapa datang? Ya, aku datang bawa kesenangan dia. Dia senang dengan lipstik. Aku udah tahu endorse. Di pabrik listrik mengendorse dia. Yang ngomong dapat duit, yang sakit dibayarin, lipstiknya harus dipakai. Orang sakit pakai lipstik. Endorsement itu. Pemanfaatan. Kenapa? Hedonisme. Udah menjelang mati saja masih diperlakukan seperti itu. Jahatnya negara ini. Jahat itu mestinya disadarkan, bukan dieksploitasi semakin maksud ya. Tuh, hedonisme dari sisi harta, pokoknya gitu, mau riba, mau nipu, pokoknya. Dari sisi tahta, sudah jelas ya, sogok, fitnah, sogok, fitnah, itu demi tahta. Nah, ini adalah sebagai faktor penghambat utama untuk meraih takwa, artinya menghalangi turunnya berkah dari langit dan bumi. Nah, sekularisme dan hedonisme mengajarkan manusia tidak lagi takut kepada Allah, takutnya miskin. Gitu. Maka anak-anak muda kalau nggak pacaran, malu nih jomblo, masa nggak ke neraka malu? Aku nggak ke neraka nih, gimana ya caranya ya? Pacaran yuk gitu, bangga ke neraka, capek deh. Ya, jadi masalah yang terjadi dalam sistem kehidupan sekuler hedonis itu muncullah egoisme, artinya individualis, gak peduli keluarga. Aku udah punya rumah tangga, urus rumah tanggamu sendiri. Apalagi orang lain. Man asbaha walam yahtam bi amri muslimin falaysa minhu. Dan siapa bangun pagi gak peduli sama saudaranya, yang mau celaka, maksiat dan sebagainya, falaysa min, bukan dari kaum muslimin, bukan golongan kaum muslimin dia. Di situ kaum muslim. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi saumnya hanya formalitas. Ya, yang ingin dicapai baru sebatas ketakwaan secara individual. Maka diakui di Indonesia ini banyak orang yang bertakwa. Tapi keluar dari rumah, warganya nggak bertakwa. Negaranya nggak bertakwa juga. Loh, negara bertakwa bagaimana? Kita takwa nih keluar, anak kita diganggu, LGBT lah, pacaran lah, apalah, pelanggaran dan sebagainya, diingatkan. Nah, itu warga takwa namanya. Tetangganya takwa, mengingatkan, saling mengingatkan. Sholat, ayo. Kalau laki-laki nggak ada alasan, mens dan sebagainya. So, kok kamu merokok? Aku sedang nggak bisa. Dari mana kamu? Kalau mens dia, mens rap bisa. Safar dia rendah, diingatkan ini. Ya, bukan hak asasi, bukan begitu. Wartegnya ditutup, sendalnya ketok, asapnya nopul, gimana nih? Diingatkan. Bandel, negara turun tangan. Dihukum sama negara, itu negara yang takwa. Menjaga ketakwaan individu. Kalau sekuler nggak bisa. Negara macam apa yang mampu melahirkan? Ya, sistem sekuler tidak akan mampu melahirkan takwa secara kolektif. Solusinya, iman dan takwa secara kolektif akan mendatangkan keberkahan. Hanya bisa terwujud dalam sistem kehidupan Islam. Kenapa? Diterapkan syariat Islam, Shiratal Mustaqim. Ya, syariat Islam diterapkan sebagai aturan berdasarkan Quran dan Sunnah, mampu menjaga iman dan melahirkan takwa secara bersama. Polisinya takwa, tentaranya takwa, istrinya takwa, suaminya takwa, anak-anaknya takwa, keluar rumah dijaga ketakwaan sama lingkungan, melanggar dihukum oleh negara. Nah, negara menjaga ketakwaan.
Itu hanya bisa dalam sistem khilafah. Dalam sistem khilafah penduduknya beriman dan bertakwa, maka turun barokah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ta'awun, bertolong-tolongan, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Ini akan terbangun ukhuwah Islamiyah. Kalau istilahnya Ustaz Hashim itu, ukhuwah itu seperti orang makan di restoran Padang. Ada cumi, ada otak-otak, ada labu, ada rendang, macam-macam sambal, ada berapa macam itu. Gandeng betokok. Ini doyannya daging, ikan. Ya udah biarin aja yang diambil halal semua kok. Gak usah protes, cuma otak. Angkat otak nanti. Enggak, ini nambahin otak. Coba makan ikan itu gatal nanti. Aku suka ini kok. Tiba-tiba datang hidangan bangkai tikus. Semua sepakat haram. Nah itu. Kalau yang sudah halal di situ, nggak usah rame. Makanya masjidnya namanya apa, musolanya al-falah, nggak boleh dinamain partai politik. Oh ini masjid partai anu, maka warnanya harus sesuai dengan bendera masjidnya, dengan bendera partai. Nggak boleh, karena masjid musola itu wakaf. Hak Allah itu, Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah nggak boleh dipakai untuk kampanye. Tapi bicara politik boleh. Yang nggak boleh itu kampanye. Pilih aku, ya nggak boleh. Tapi berbicara politik, ini politik. Saya disuruh bintang 2 ngomong, tolong diluruskan Pak Ustaz dari kepolisian, Kombes, salah persepsi tentang dilarang bicara politik di masjid. Bicara politik boleh, bicara kampanye ya nggak boleh. Nah, ini harus dihilangkan semua hambatan psikologis antar komponen umat, antara lain masjid dicat warna partai itu. Menghargai perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini bisa ya. Nah, lihat sekarang dalam suasana puasa Ramadan, ta'awun saling membantu akan mudah terjalin dengan landasan iman. Gampang loh. Karena beriman, yang nggak biasa saum, yang nggak biasa sholat berjamaah, kan? Karena imannya itu, walaupun ikut-ikutan, itu diasah terus sehingga menjadi masjid menjadi jamaah masjid yang senantiasa berjamaah, atau senantiasa belajar baca Quran. Yang tadinya malu-malu jadi tidak malu-malu, yang tadinya segan jadi akrab. Nah ini karena landasan iman. Kondisi itu akan segera terwujud jika sistem kehidupan Islam mengatur semuanya. Nah, sistem kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah adalah sistem khilafah. Itu akan membawa berkah. Dan ini yang sangat ditakuti orang kafir. Nah, sekarang yang sangat takut itu Cina dan Amerika. Kalau Cina diwakili 9 Taipan di sini. Berbagai upaya lah pokoknya untuk menghajar siapa saja yang bawa syariat. Ya, syariat Islam itu bukan punya satu golongan, punya semua kaum muslimin. Ya. Kenapa? Khilafah itu ajaran Islam, seperti ajaran saum, haji, sholat, persis. Pahami, didakwahkan itu. Nah, karena dilakukan, maka unsur negara Islam Madinah itu seperti ini. Ya, sebelum adanya khilafah Islamiyah, ada negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah. Nah, negara harus ada unsurnya, wilayah, hukum, rakyat, dan pemimpin. Wilayahnya Madinah otonom, itu milik Ansor, dikasihkan ke Nabi Muhammad. Maka yang namanya Ansor itu Ansurullah, selalu membela Islam. Jadi yang namanya Ansor itu pembela Islam. Ya, udah pasti itu. Sampai Islam datang ke Indonesia. Takbir! Tidak mungkin Ansor memusuhi Islam, itu tidak mungkin. Aneh, gitu. Pasti aneh. Ansor itu Ansurullah, pembela agama Allah. Gitu. Nahnu Ansurullah. Kami pembela agama Allah. Namanya Ansor. Membela kaum muhajirin, membela Rasulullah dipimpin Sa'ad bin Mu'az. Jasa Ansor kepada Islam sangat besar, sangat besar. Itu jasa Ansor. Sampai ada keraguan di hati Rasulullah. Apa jaminan kalian membela aku, kata Rasulullah? Ya sampai mati kami bela, akan kami sebarkan Islam, kami pertahankan. Dan dibuktikan oleh Ansor ketika Rasulullah atas izin Allah hijrah ke Madinah,
langsung dibayar menjadi kepala negara. Rakyatnya siapa? Muhajirin, Ansor, Nasrani, Majusi, Yahudi. Hukumnya Quran Sunnah. Pemimpinnya Rasulullah. Penduduknya kafir, Muslim, orang bertakwa. Cocok, Islam cocok untuk orang kafir. Apalagi untuk kaum muslimin. Oh itu. Selesai. Nah, ini negara kaum muslimin. Ansor Muhajirin terus mengembangkan Islam. Ya. Sampai beberapa masa kepemimpinannya satu, aturannya satu, persaudaraannya satu, benderanya satu. Bendera ini Aliwa, Arroya, ini bukan punya Hizbut Tahrir ini. Hizbut Tahrir tidak punya bendera ini. Mereka itu cuma mengusung bendera ini. Maka teroris nggak pakai bendera ini, nggak berani. Oh gitu. Jadi aneh kalau ada orang benci bendera ini, hadis ini. Ini yang memperjuangkan siapa? Ansor. Gitu, sampai penaklukan Mekah. Terus meluas sampai dari Maroko sampai Merauke Irian, dari Perancis Selatan sampai Kazakhstan. Inilah negeri Islam. Benderanya ini. Ini bendera warga NU, warga Muhammadiyah, warga Persis, warga Arab, warga Brunei, warga Zaire, warga Kongo, warga Maroko, Arab Saudi, benderanya ini. Oh sekarang beda-beda karena negerinya udah dipecah. Jadi 50 negara kecil tuh di kotak-kotak tuh. Yang di sini merah putih karena Turkisme orang Hindu suka bikin bubur merah, bubur putih. Itu filosofinya. Nah, sekarang kita lihat negara kita ini aman, nyaman, mulia apa enggak? Ya, mari kita lihat. Cari bendera Indonesia. Onora, ora ono, ora tumon ono dek ini. Di bendera Indonesia. Ono putih abang buder, Inggris, Singapura, Australia, Amerika, Prancis, Amerika, Australia, Kanada, Korea, ini Rusia, Cina, oh Cina, oh iya Petro Cina ini, dilepas pantai, saya ceramah di sini. Ada Petrocina, di sini Petrocina banyak juga merambah ke tambang. Bisa Amerika marah ini, karena Amerika menguasai tambang ini, Cina nebeng. Buktinya apa? Nah ini Meksiko, ini kalau Prancis, Total, ConocoPhillips, masih Amerika, dan yang lain-lain yang Petrocina ada di sini. Yang paling besar Chevron 44%, Tamina cuma 16%, pantesan nggak ada bendera. Arab Saudi masuk ke sini, sebagian diambil Arab, udah nggak 16 lagi. Arab Saudi ngambil di sini. Arab Saudi ngapain ke sini? Itu kan negara kapitalis, kerajaan. Kapitalis ketemunya kapitalis lagi. Jadi nggak nyumbang ke sini, enggak, enak aja nyumbang. Makanya justru dia di Cina menanamkan modal ratusan triliun, di kita cuma puluhan. Oh ini. Yang muncul negara kerajaan, diaturnya oleh raja. Kan di Arab itu nggak Islami, kan aturannya aturan kerajaan. Indonesia aturannya suara terbanyak. Wah, kayak bohongnya, kayak nanti yang ada kata orang Pertamina nih, waktu zaman saya artis bikin minyak premium, bensin premium 9 super 96 itu Rp1.000. Itu Rp600. Kalau dijual negara 1 liter 1.000, berarti negara masih ada keuntungan Rp400. Oh sekarang harga minyak berapa Pak? Banget. Waktu saya artis dulu minyak tanah 125, solar Rp75, bensin super 315, uang dolar 1.100, nyanyi 5 juta. 5 juta bisa beli emas 200 gram itu. Kalau sekarang 200 gram 100 juta. Gak ada HP
pakai kayak gitu dulu. Adanya yang diputer, segede aki, luar biasa. Tempel kuping, enggak enak nempel. Di lapangan tuh bawa-bawa norak. Udah bangganya tentang, sekarang tongnya tuh kayak gini. Lanjutnya masalah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kesempatan Ramadan ini yang terbesar adalah mengamalkan perbuatan Rasulullah. Itu apa? Mengembalikan, mendirikan kembali yang telah dibangun Rasulullah. Daulah khilafah Islamiyah yang akan membawa kesejahteraan kafir sekaligus sejahtera. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.